Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal tutorial Revit gua. Buat video kali ini gua akan coba explore tentang tutorial dari pemodelan objek detail pondasi, khususnya untuk pondasi yang dari batu kali gitu ya. Hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Dan kalau misalkan gue coba ilustrasikan, jadi dari structure beam ini, gue bisa pilih nih ya pondasi batu kali dan gue bisa modelkan sesimpel ini ya guys. Jadi tinggal ditarik aja layaknya kita memodelkan beam atau balok. Nah, tampilan 2D-nya seperti ini ya untuk denah pondasi, dan kalau misalnya kita lihat 3 dimensi, dia tampilannya seperti ini gitu. Terlebih lagi ini bisa gua ganti juga ya. Jadi misalkan di sini gue pengen rubah ininya, tinggi batunya. Kalau misalkan gue perpendek jadi 200, dia jadi berubah gitu ya. Dan juga misalkan tinggi pondasinya, misalkan di sini mau gue rubah ke 900, itu juga bisa ya. Jadi inilah yang akan kita bahas dalam satu video kali ini. Oke, untuk bisa memodelkan objek komputasional seperti yang gue contohin sebelumnya, ya, ada beberapa tahapan yang perlu kalian ikutin. Yang pertama, kalian bisa buka project dulu ya. Jadi di sini gue buka project kosong ya dengan template construction. Nah, kita akan coba mulai dari sini. Nah, jadi untuk langkah yang pertama, kalian bisa ke tab structure lalu pilih beam atau structural framing gitu ya. Pilih di sini. Nah, ini kan gue udah set tipenya. Secara awal dia seperti ini kosongan gitu ya. Nah, kalau misalkan belum ada atau di awal banget, mungkin kalian bisa pilih load family. Secara dasarnya UK atau USA atau apapun itu ya. Kalian bisa pilih salah satu. Nah, dari sini kalian bisa ke tab atau folder structural framing, pilih yang concrete ya, lalu pilih yang rectangular beam di sini. Oke, pilih open seperti ini. Nah, di sini ada rectangular beam. Jadi secara umum dia bentukannya seperti ini gitu ya. Nah, ini gue bisa modelkan dia tampil bentuk seperti ini. Nah, kalau misalkan nggak kelihatan objeknya, kalian bisa rubah view range-nya ya. Di sini, lalu pilih um, yang bottom-nya unlimited dua-duanya. Jadi dia bisa kelihatan ke bawah gitu ya. Nah, level 0-nya tampilannya seperti ini. Lalu untuk 3 dimensinya bentukannya kayak gini. Cuman mungkin bedanya yang kalian punya itu relatif lebih besar untuk ukurannya ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, dari sini kita bisa lanjutkan untuk bikin bagian bawah-bawahnya. Atau dengan kata lain bagian dari batu kalinya dan juga bagian dari penampang di bawahnya. Ya, kita akan bahas di bagian yang selanjutnya. Oke, untuk bagian ini kita akan coba bahas perihal objek batu kalinya. Ya, untuk itu kalian bisa klik objek di sini ya, atau tampilan awalnya mungkin kalian bisa consistent color atau apapun gitu ya. Di sini kalian klik aja ya. Kemudian dari sini kalian bisa pilih edit family. Jadi kita akan coba edit objeknya. Pilih di sini. Nah, sehingga dia akan menampilkan menu baru ya. Di sini menu baru khusus untuk objek structural framingnya aja. Nah, dari sini kalian bisa perhatikan di bagian project browser ya, lalu coba perhatikan di floor plans-nya yang ref level di sini. Nah, ini adalah tampilan kalau misalnya kita ngelihat dari atas. Ini kan tampilan untuk structural framingnya, sehingga kita bisa modelkan bagian bawahnya dengan mengacu atau berlandaskan pada objek garis batasan di sini gitu ya. Nah, untuk itu kalian bisa lihat ini kan dia di arah kanan atau kiri. Berarti kita bisa gunakan view yang right. Oke, yang ini. Sebelum gue pilih, ini bisa gue klik dulu ya. Kita kasih nama untuk garis acuannya sebagai garis A di sini. Yang ini ya, A. Lalu kalian pilih right. Oke. Nah ini juga bisa gue rubah dulu ya mungkin. Di sini pilihnya. Ini ada family types, kalian bisa sesuaikan. Jadi B dan H-nya mungkin bisa dirubah aja ya. Jadi 150 ya untuk slope yang praktis gitu. Kali 20 cm. Seperti ini. Nah, ini misalkan bisa kita ganti juga ya. Misalkan sekarang namanya pondasi batu kali. Oke. Apply, oke.
Nah, kalau misalnya kalian perhatikan ini dia akan berubah ya ukurannya. Jadi 50 kali 200 menyesuaikan dengan kondisi sekarang ilustrasinya. Nah, sekarang kita akan coba modelkan trapesiumnya ya. Jadi untuk modelingnya itu kalian bisa ke tab create lalu pilih extrusion. Nah, peak-nya ini kalian bisa pilih yang A yang barusan kita rubah tadi ya. Lalu pilih OK. Nah, dari menu ini kalian bisa explore. Buat rectangle dulu mungkin. Tingginya ya kita bisa buat 750 gitu. Klik dulu boleh, skip, klik ini, lalu kalian pilih di sini 800 seperti ini ya. Gitu. Nah dari sini kalian bisa ke kanan, klik di sini, copy ke kanan, 400 kejauhan ya, jadi 100 di sini misalkan. Lalu gua kasih garis acuan seperti ini, diarahkan ke kanan. Nah, ditemui garisnya. Klik hapus, Jadi ini sisanya bisa kita mirror saja. Nah, seperti ini. Nah, untuk sisanya kalian bisa panjangkan dengan di drag garisnya gitu ya. Nah, hasilnya dia seperti ini. Oke. Nah, dari sini kita bisa finish dulu. Nah, kita udah jadi untuk objeknya ya. Nah, untuk kita lihat di thumbnail tab ini dia udah termodelkan. Cuman ini perlu kita rapikan agar sejajar gitu ya. Jadi klik di sini, klik arahkan ke kanan. Seperti ini kita kunci, klik arahkan ke kiri, terus dikunci lagi. Oke, kita bisa lihat di bagian 3D-nya dia udah saling tertutup gitu ya, ujung ke ujung gitu. Nah, untuk right-nya, balik lagi ke sini. Nah, kita akan coba set parameter di bagian ini. Jadi kalian bisa copy ya garisnya, copy ke bawah seperti ini. Lalu kalian kasih ukuran. Jadi di sini ada tab annotate, terus aligned, klik di sini ke bawah, ke kanan seperti ini. Oke. Nah ini kalian klik objek fondasinya, lalu yang bagian ini ya, si pelusur ini kalian arahkan di drag ke atas terus dikenakan lagi ke bawah dan dipastikan dia terkunci. Oke. Nah, habis ini kita bisa kasih parameternya. Untuk kasih parameternya kalian bisa pilih create parameter di sini. Lalu dikasih nama aja, misalkan di sini tinggi fondasi gitu ya. Gini. Oke. Nah, setelah kita punya parameter ini, kalau misalkan gue pengen ganti ya kan, family types, tinggi fondasinya di sini bisa gue ganti 1000. Nah, dia akan berubah panjangnya. Ya. Ini udah menyesuaikan. Nah, sekarang gimana untuk yang bagian lebarnya? Nah, untuk bikinnya, kalian bisa klik di bagian objek garis ini dulu ya, lalu drag ke bawah seperti ini, kalian escape. Nah, kemudian kalian masuk ke menu fondasinya, jadi klik di sini, lalu pilih Edit Extrusion. Oke, nah pilih yang Annotate dan Align. Oke, nah di sini kalian bisa pilih yang titiknya. Nah, kalau misalnya nggak ketemu, kalian bisa tekan tab-tab beberapa kali gitu ya, sampai ketemu titiknya. Seperti ini, lalu arahkan ke tengah. Nah, jadi setelah klik ini, kalian langsung klik lagi di bagian kanannya. Klik di sini, lalu arahkan ke bawah sedikit, seperti ini. Nah, lalu pastikan kalian centang equal-nya ya, untuk membuat dia sama kiri dan kanannya. Habis itu kalian klik lagi, arahkan ke kanan, dan tarik ke bawah seperti ini. Skip. Nah, ini untuk parameter yang lebar fondasi. Tinggal diklik aja, lalu pilih create parameter. Namanya tentu bisa lebar fondasi gitu ya. Seperti ini. Oke. Nah, kalau udah pilih finish edit mode. Nah, dari sini kita bisa lihat nih untuk family types ya, misalkan sekarang kita rubah lebar fondasi ya jadi 900 mungkin. Nah, ini sudah menyesuaikan. Oke. Nah, itu gue habis redo dan undo. Dia udah termasuk parameternya. Nah, dari sini kita udah punya bentuk objek untuk bagian fondasi batu kalinya ya. Tinggal yang bagian bawahnya. Ini akan kita bahas di bagian yang selanjutnya.
Oke, untuk membentuk pasangan di bawah pondasi batu kalinya, kalian perlu beberapa tindakan lagi ya. Jadi bisa dimulai dari bikin garis acuannya dulu ya. Klik di sini, pilih copy, klik lagi arahkan ke bawah, misalkan 20 cm ya, atau 200 mili. Di sini gua pakai satuannya. Nah, dari sini kalian bisa bikin create lagi ya, extrusion. Tentu untuk work plane-nya masih sama, kita pakai yang tadi ya, A di sini. Lalu gue bisa buat objek kotak. Klik di sini, escape. Nih, gue klik dan gue bisa move sendiri ya untuk tampilan yang benar-benar presisi seperti ini. Nah, ini bisa gue arahkan ke kanan. Misalkan jaraknya itu 10 cm atau 100 mili. Gue klik lagi, ini juga bisa gue move ke kiri. 100 seperti ini. Lalu kalau udah ini bisa gue pilih finish edit mode. Oke. Nah, dari sini gue bisa klik objeknya ya kan. Ini bisa gue drag dan arahkan ke atas lagi, kunci. Ini bisa gue klik, drag juga arahkan lagi ke tempat semula, lalu dikunci juga. Oke. Nah, ini sekarang bisa kita kasih parameter lagi ya. Jadi kita ke tab anotasi, pilih align ke bawah seperti ini, 200. Gua klik dulu lalu pilih create parameter. Nah, di sini bisa gua buat aja misalkan di pasangan gitu ya. Pilih di sini. Lalu oke. Ini misalkan gua klik family types dan tinggi pasangannya gua rubah. Dia bisa ya untuk berubah. Nah, tapi ada satu hal yang perlu kita rubah. Dia hubungan ke ininya. Jadi supaya tetap terjaga ya komputasionalnya, kalian bisa klik objek di sini lalu pilih edit extrusion. Oke. Nah, baik lagi di dalam ini kalian bisa menggunakan anotasi. Pilih yang aligned lagi aja. Kalian pastikan garis ini ke titik ini dia terhubung dan terkunci. Begitu juga dengan yang sebelahnya. Jadi garis ke titik ini dia terkunci. Seperti ini. Kalau udah, escape, lalu pilih finish edit mode. Oke. Nah, misalkan kita rubah sekarang di sini parameternya. Gue coba geser dan lebar fondasi gue naikkan ke 800 atau ke 1000 misalkan ya. Ini, nah dia berubah gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan terjadi. Oke, dari sini kita bisa coba aplikasikan untuk di bagian projectnya. Nah, ini akan kita bahas di bagian yang selanjutnya. Oke, karena kita udah punya hasilnya, sekarang kita akan coba masukkan kembali di bagian project kita ya. Kita kembalikan lagi. Nah, sebelum itu kalian bisa pilih di bagian family types. Nah, ini type name-nya mungkin bisa dispesifikasikan lagi. Ya, jadi yang namanya pondasi batu kali aja. Sekarang kita detailkan lagi dengan nambah dari sininya mungkin ya. Tinggi pondasinya itu berarti pondasi batu kali yang T 80 cm atau 800 mm gitu ya tebalnya. Seperti ini. Oke, apply, oke. Nah, dari sini kita bisa kembalikan ke project dengan load into project. Pilih override the existing version. Oke, lalu kembalikan di sini. Oh, ini ada satu hal yang belum gue set ya. Jadi kita balik lagi ke thumbnail. Oh, ini belum cukup rapi tampilannya. Kita bisa klik, arahkan ke kiri, seperti ini. Terus kunci, juga gue drag, kembalikan lagi ke kanan dan dikunci. Oke, kita lihat seperti ini dan kembalikan ke project, override. Oke, tampil seperti ini. Nah, ini tipenya dengan masih pondasinya gede ya. Objeknya ini bisa kita ganti dengan yang kita punya tadi seperti ini. Nah, ini dia sudah termodelkan dengan pas untuk bentuknya. Nah, sekarang kita coba tes untuk modeling beberapa garis ya. Jadi pilih structure, beam, terus objeknya yang ini, pondasi batu kali T800. Klik ini seperti ini, klik-klik saja, akan ke atas, tekan escape dan kita lihat di 3D-nya. Nah, dia sudah termodelkan. Ini adalah hasil akhir yang kita harapkan ya, dan sudah terpenuhi untuk spesifikasi parameternya. Bisa kalian klik juga di sini,
edit type, dan ada parameter yang bisa kalian ganti-ganti gitu ya. Oke, nah, mungkin cukup sekian tutorial dari gue ya. Silakan di komen misalkan ada kendala yang kalian alami, dan itu aja. Mungkin sampai ketemu di video tutorial yang selanjutnya. Bye bye.